Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita patut mengetahui, wajib mengetahui bahwa umat Muhammad terbagi 3 jenis. Pertama namanya umat dakwah. Yang kedua namanya umat istijabah. Dan yang ketiga umat ittiba'. Umat dakwah maknanya semua manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus atau diangkat menjadi rasul. Tak kira apa agamanya, semua mereka tergolong ke dalam umat Nabi Muhammad, tapi dalam klasifikasi umat dakwah. Jadi manusia-manusia yang menjadi target atau sasaran dakwah Nabi. Umat yang kedua namanya umat ijabah atau umat istijabah, umat yang menyahut panggilan Nabi lalu memeluk agama Islam. Mereka dipanggil dengan umat ijabah, umat yang memberi respon, umat yang memberi reaksi, menjawab terhadap dakwah Nabi. Tapi umat ijabah ini tak semua selamat. Nabi bersabda dalam hadis sahih, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku terbagi kepada 73 puak. 72 daripadanya masuk neraka kecuali 1. Ketika Nabi ditanya siapakah kelompok yang 1 itu, hanya mereka yang selamat dari neraka. Dengan kata lain, hanya mereka saja yang layak masuk syurga. Nabi hanya jawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Kelompok inilah yang dipanggil dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Qadianiyah, Islam liberal, semua mengaku umat Muhammad. Tapi itu bukan umat yang selamat. Umat yang selamat hanya umat yang ikut Rasul dan ikut sahabat-sahabat Nabi. Kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi umat ittiba' atau umat mutaba'ah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hari ini kita lihat bercelaru, semua mendakwa merekalah di pihak yang benar. Merekalah yang layak masuk syurga. No, bukan itu ukurannya. Ukurannya yang layak masuk syurga, yang layak mendapat redha Allah
sampai di mana mereka ikut ajaran Nabi dan ajaran para sahabat, yaitu Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, cukuplah itu sebagai mukaddimah untuk pagi ini. Sebab topik kita pada pagi ini adalah hikmah pengutusan Rasul dan cobaan bagi pengikutnya. Kalau kita ingin ikut Rasulullah dan para sahabat, kita akan diuji, kita akan dicoba dengan bermacam-macam cobaan. Okey, pembahasan kita pada pagi ini adalah akan menafsirkan ayat 211 hingga 214. Ustaz baca satu ayat saja untuk mendapat keberkatan. Ayat 211. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at fa innallaha syadidul iqab. Nanti kita terjemahkan. Terjemah harfiah dan terjemah maknawiyah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Minta maaf, Ustaz terpaksa jawab WhatsApp dari isteri yang sedang berada di HUKM Hospital karena ada appointment. Sebab setiap permulaan ceramah, beliau akan bersama Ustaz untuk melihat dan mendengar suaranya clear atau tidak. Dan beliau WhatsApp, okey, suaranya Papa. Terima kasih. Sebab Ustaz tak tahu apakah jemaah di luar sana mendengar suara Ustaz atau tidak. Itu sebabnya Ustaz ingin pastikan, alhamdulillah, isteri sudah WhatsApp bahwa suara Ustaz clear. Terima kasih. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita masuk bahagian tafsir. Pada ayat sebelum ini Allah menyuruh orang-orang yang beriman supaya masuk Islam secara keseluruhan. Ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Maknanya jangan masuk Islam setengah-setengah. Kemudian Allah SWT larang, jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sebab syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata-nyata. Itu pelajaran yang lalu. Lalu Allah memberi amaran keras bahawa dia maha perkasa untuk menyiksa terhadap sesiapa yang menyimpang dari jalannya yang lurus, sesudah datang kepada mereka bukti-bukti kebenaran. Nah, pada ayat yang Ustaz baca tadi, yang akan kita bahas pada hari ini, apa kata Allah? Pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang Ustaz baca tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bani Israel yang enggan menerima ajaran yang baginda bawa.
Allah suruh Nabi Muhammad bertanya. Sal. Sal maknanya tanya mereka. Soal mereka Bani Israel. Sal Bani Israel kam atainahum min ayatim bainah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at fa innallaha syadidul iqab. Tanyakan oleh kamu wahai Muhammad kepada Bani Israel itu. Apakah mereka beragama Yahudi atau Nasrani? Tanya mereka. Berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. yakni Allah telah turunkan kepada mereka Taurat kepada Nabi Musa. Nabi Musa, Bani Israel. Injil kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga Bani Israel. Berapa banyak sudah diturunkan kebenaran kepada nabi-nabi kamu. Barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, yaitu pengutusan Rasul Musa dan Isa, penurunan Taurat dan Injil, itu adalah nikmat. Barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, yaitu Rasul dan kitab dari langit, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Ini warning dari Allah. Ini memberi sindiran kepada umat akhir zaman. Setelah diutus Nabi Muhammad, diturunkan Al-Quran, maka tak dipedulikan Quran dan Sunnah. Kita juga akan mendapat amaran yang keras dari Allah. Terdedah dengan kesesatan. Apalagi kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnah. Itu sebabnya kata ulama tafsir ketika menafsirkan ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Mengapa surat itu diawali dengan Alhamdulillah? Kemudian disusuli dengan Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hambanya kitab. Hambanya di sini Nabi Muhammad, kitab pula Al-Quran. Sebelum menyebut Nabi Muhammad dan Al-Quran, diawali dengan Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah adalah lambang kesyukuran, lambang nikmat yang wajib kita syukuri. Itu tafsirannya. Macam mana tak dikatakan nikmat Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Macam mana tak dikatakan nikmat? Bila berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, garanti awak tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Tak nikmatkah itu? Tapi sungguh banyak dari kalangan manusia, termasuk umat Islam, karena sifat fanatik dan ta'assubnya yang keterlaluan kepada tuan guru, kiai, mereka sampai sanggup tolak Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tidak menjadi golongan itu. Itu sebabnya pagi-pagi tadi Ustaz share dan minta tim share kepada semua grup tentang ucapan seorang ustaz kita dari Malaysia. Kalau semalam ustaz kita dari Indonesia, kalau kita menuduh pembawa sunnah itu sebagai pemecah belah, sangat salah tudingan kamu. Mereka itu justru ingin menyelamatkan kamu. Lebih-lebih lagi keselamatan di alam barzakh dan alam akhirat. Nah, pagi ini Ustaz bawa satu ustaz kita yang cukup terkenal dari Malaysia,
juga bercakap perkara yang sama. Islam bukan hanya akal, logika, rasional. Kita teruskan. Jadi maksud ayat di atas, tanyakan hai Muhammad kepada Bani Israel yang hidup sezaman denganmu dengan nada menghina tentang bukti-bukti kebenaran yang begitu banyak yang telah dibawa oleh para rasul seperti Musa dan Isa. Apakah mereka mengambil pengajaran daripadanya sehingga mendorong mereka segera bertobat daripada penentangan terhadap ajaran para rasul atau sebaliknya? Selanjutnya Allah SWT memberi amaran keras kepada mereka yang telah menukar nikmatnya bahwa Allah sangat keras siksaannya. Nabi Musa berpesan kepada umatnya Yahudi, kelak pada akhir zaman akan muncul seorang rasul, terimalah dia. Nabi Isa telah berpesan kepada umatnya Nasrani Kristian, nanti akan muncul seorang rasul, terimalah ajarannya supaya kamu selamat. Tapi tidak. Mengapa mereka enggan menerima? Kononnya karena Muhammad adalah orang Arab. Sebab bagi mereka yang punya hak dan layak menjadi rasul hanya Bani Israel. Semua kaum selain Bani Israel adalah orang yang low class. Jadi penyebabnya karena dengki. Imam Al-Maraghi berkata, siapa yang menukar nikmat Allah, apa itu nikmat Allah? Ini dia, yaitu ayat-ayatnya, sehingga dengan sikap demikian menyebabkan dia sesat. Maksudnya, siapa yang mengingkari ayat-ayat Allah, dia akan sesat. Padahal ayat-ayat tersebut sebenarnya boleh menjadi penyebab dia mendapat hidayah dan kebahagiaan abadi. Niscaya Allah akan timpa dia dengan siksaan yang keras. Siapa? Siapa yang menolak ayat-ayat Allah. Sebagaimana kita sebut, tolong catat. Di sebelahnya ayat 124, 125 dari surat Taha. Baru kita baca sehari dua yang lalu. Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada ayat-ayat kami atau peringatan kami, niscaya kami akan sempitkan hidupnya di dunia. Dan kami akan bangkit pada hari kiamat nanti dalam keadaan kedua-dua matanya buta. Lalu pada ayat berikutnya mereka bertanya kepada Allah, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Oh Tuhan, mengapa engkau bangkitkan kami pada hari ini, hari kiamat, dalam keadaan buta, sedangkan dulu di dunia kami celik? Coba dengar ayat atau jawaban Allah. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah adanya. Bukankah telah datang kepada kamu dulu di dunia ayat-ayat kami, lalu kamu dustakan, kamu tak ambil kisah, kamu tak ambil berat? Nah sekarang sebagai balasan kami juga tidak akan indahkan kamu, tak akan ambil berat kamu, padan muka. Bahasa kasarnya macam itu. Ayat ini memberi isyarat. Kalau di akhirat nanti ingin mendapat pertolongan, ambil berat daripada Allah, pertolongan Allah, kita kena ambil berat terhadap ayat-ayat Allah. Ini antara lain belajar tafsir.
Ayat di atas mengandungi pengajaran bagi orang-orang yang beriman dengan Al-Quran agar mereka jangan bersikap demikian terhadap Al-Quran, karena mereka juga boleh mengalami nasib yang sama jika mereka bersikap seperti sikap Bani Israel yang telah menukar ayat-ayat Allah dalam Taurat dan Injil mereka. Ingat kaedah utama ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Al-Quran adalah seumum lafaznya, ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Walaupun ayat ini diturunkan adalah menegur sikap Yahudi dan Nasrani, tapi pengajarannya umum, termasuk orang-orang yang tidak ambil berat terhadap Al-Quran bagi umat akhir zaman. Siksaan Allah. Pada ayat berikutnya pula Allah SWT menjelaskan tentang tabiat atau sikap semula jadi orang-orang kafir yang ingkar. Bagaimana sikap mereka, Pak Ustaz? Walaupun Allah ceritakan ini tentang orang kafir, beberapa sifat mereka, tapi sifat ini juga ada pada orang Islam. Dan nasib mereka juga akan sama, yaitu dihumban dalam api neraka, macam Allah humban orang-orang kafir. Apa di antara sifat mereka Allah sebut? Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, yang mau menutup aurat, mau pergi haji umrah, sanggup mengorbankan uang sekian banyak, mereka kata itu kerja bodoh. Allahu Akbar. Mereka terlalu keduniaan. Berapa banyak orang-orang Islam juga terlalu keduniaan agar boleh kaya dengan cepat walaupun dengan cara rasuah. Berapa banyak muslimat-muslimat yang mendedahkan aurat, tak mau patuh dengan arahan Quran, tak mau patuh dengan bimbingan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Besar kemungkinan kalau tidak segera tobat, dihumban sama-sama dengan orang kafir dalam neraka. Allah menjelaskan dalam ayat di atas, apa dia? Bahwa dia telah menjadikan kehidupan dunia ini sangat indah pada pandangan mata dan hati orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tak beriman pada Allah, tak beriman pada Rasulnya dan ayat-ayatnya. Coba lihat bagaimana nasib orang yang menghina Rasulullah. Nampak jelas. Di dunia lagi dah nampak. Terjadi aksiden, keretanya terbakar, terpekik-pekik. Dia azab di dunia lagi sebelum menunggu di alam barzakh dan alam akhirat. Gara-gara menghina, memperlekeh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membuat katun Nabi Muhammad. Tak jadi pengajaran ke? Mereka merasa tenteram dan reda dengan kehidupan dunia yang sementara ini, sehingga segala usaha ditumpukan hanya untuk memenuhi kehendak nafsu agar tercapai segala yang dicita-citakan. Selain itu, mereka juga menghina dan memperolok orang-orang yang beriman, yang hidup miskin dan sederhana. Ini menunjukkan betapa sempit dan dangkalnya akal mereka, sebab dunia hanyalah negeri ujian dan dugaan. Kesusahan di dunia bukan saja boleh menimpa orang kafir, tetapi di dunia, kesusahan di dunia juga boleh menimpa orang-orang Islam.
Itu sudah sunnatullah. Untuk menguji siapa di antara mereka yang imannya kuat, siapa yang imannya tipis atau longgar. Allah uji. Lihat ayat 2 surat Al-Ankabut. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka boleh saja mengatakan kami beriman sebelum mereka diuji? Dengan ujian baru Allah tahu siapa yang punya iman yang murni dan siapa yang punya iman yang palsu. Dengan ujian. Orang-orang yang beriman di dunia ini, orang-orang yang beriman di dunia ini jika ditimpa suatu kesusahan, mereka dapat menghadapinya dengan sabar dan ihtisab. Sabar maknanya dapat menahan kemarahan, menggelabah, panik, dapat ditahan, dan ihtisab. Ihtisab maknanya dia mengharap ganjaran daripada Allah. Itu sebabnya jangan heran kalau para sahabat Nabi bila ditimpa ujian oleh Allah seperti sakit dan lain-lain, mereka ucap Alhamdulillah sampai 4 kali. Kita dah jelaskan ini di dalam salah satu topik di dalam buku 30 kunci kebahagiaan. Mengapa 4 kali? Sila rujuk pada pelajaran kita minggu lalu. Dan sifat sabar serta ihtisab tersebut akan dapat meringankan bebanan kesusahan yang dihadapinya. Dia senyum saja. Karena dia tahu ganjaran besar di sisi Allah nanti. Dia juga tahu mengapa mesti marah-marah. Segala sesuatu sudah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Cuma kita saja yang perlu berusaha menghindarkan diri daripada musibah atau penyakit. Tapi kalau sudah jaga diri, dapat juga musibah, redha. Malahan orang yang beriman sanggup, malahan orang yang beriman sungguh yakin bahwa kelebihan dan kebahagiaan yang hakiki hanya terdapat di alam akhirat, bukan di sini. Kebahagiaan hakiki itu di sana. Sebab itulah Allah menyatakan pada penghujung ayat atau lanjutan ayat. Apa kata Allah? Ayat ini bagus untuk kita renung. Apa dia, Pak Ustaz? Ustaz baca habis subuh tadi. Tertarik dengan uslub atau redaksi ayat Quran. Apa kata Allah? Wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka pada hari kiamat. Orang yang bertakwa di hari kiamat lebih mulia daripada mereka orang-orang kafir yang dihumban dalam api neraka. Atau orang-orang Islam yang memiliki sifat seperti orang kafir yang terlalu materialistik, yang terlalu keduniaan, yang terlalu ikut hawa nafsu sehingga tidak merasa perlu terikat dengan ajaran agama. Orang-orang yang bertakwa. Mengapa orang yang bertakwa? Ini sebentar lagi ada jawabannya. Mengapa Allah tidak sebut wallazina amanu dan orang-orang yang beriman? Tempat mereka adalah lebih mulia nanti daripada orang kafir. Mengapa Allah gunakan istilah dan orang-orang yang bertakwa, bukan wallazina amanu, orang-orang yang beriman? Nanti kita akan jelaskan sebentar lagi.
Ini namanya tadabbur. Di sana mereka akan merasakan bermacam-macam nikmat yang tidak terkira sehingga tidak mampu hendak digambarkan. Sebagaimana sabda Nabi, al-jannatu ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi balil bashar. Surga itu keindahannya apa yang matamu tak pernah tengok. Kemerduan suara di dalamnya apa yang telingamu tak pernah dengar. Dan kehebatan syurga itu yang akalmu tak pernah terfikirkan. Begitu digambarkan oleh Nabi tentang syurga. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang layak memasuki syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Sedangkan nasib orang-orang kafir sebaliknya. Orang kafir nasibnya sebaliknya. Mereka berada jauh di bawah orang-orang yang beriman dan akan disiksa di bahagian paling bawah neraka Jahannam. Ayat di atas mengandungi hiburan atau tasliyah bagi orang-orang yang beriman dan berita buruk bagi orang-orang kafir. Nah, di sini kata Imam Al-Maraghi menyebut rahasianya. Mengapa Allah sebut walladzina taqaw? Allah menggunakan istilah ittaqaw, bukan amanu. Dalam ayat di atas, yakni Allah menggunakan orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang beriman. Karena makna takwa lebih mendalam jika dibandingkan dengan makna iman. Dengan kata lain, semua orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, tapi belum tentu orang yang beriman itu bertakwa. Itu dia rahasianya. Mengapa Allah tidak menggunakan istilah walladzina amanu, tapi walladzina taqaw, tempat mereka lebih mulia daripada orang-orang kafir. Mengapa Allah gunakan walladzina taqaw bukan walladzina amanu? Karena ittaqaw dia lebih sempurna daripada amanu. Orang yang bertakwa mesti orang yang beriman. Ustaz buktikan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang Quran pada ayat 2 dan 3 dari surat Al-Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tafsirkan orang-orang yang bertakwa itu. Pertama sekali, alladzina amanu bil ghaib, orang yang beriman. Baru wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat. Baru wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mengeluarkan zakat. Orang bertakwa itu tak cukup hanya iman saja. Dia mesti mendirikan salat. Dia mesti mengeluarkan zakat. Berapa banyak orang beriman mengaku beriman tapi tidak salat, tidak puasa, tidak keluarkan zakat, masih rasuah, masih punya wanita simpanan, masih durhaka pada mak bapak. Mereka orang beriman juga, tapi tidak buat suruhan Allah, tidak jauhi larangan Allah. Yes, mereka still mukmin, tidak kafir, tapi itu bukan orang yang bertakwa. Itu rahasianya. Karena makna takwa lebih mendalam jika dibandingkan dengan makna iman. Sebab semua orang yang boleh mendakwa dia beriman, walaupun dalam kenyataannya mereka tidak mematuhi ajaran yang diimaninya,
Tetapi makna takwa selain mesti beriman, mereka juga mestilah ada rasa takut terhadap Allah, sehingga mereka buat apa yang Allah suruh dan jauhi apa yang Allah larang. Itu sebabnya sebagai tambahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 133 dari surah Ali Imran, "Uiddat lil muttaqin." Syurga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk siapa syurga itu? Orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Allah tidak sebut uiddat lil mu'minin, syurga untuk orang yang beriman. No. Itu sebabnya dalam surat Maryam Allah menyebut hanya orang-orang yang bertakwa saja yang akan lolos ketika melintasi siratal mustaqim. Sedangkan orang yang tidak bertakwa, mereka akan jatuh dan menunggu di bawahnya neraka yang bernyala-nyala. Mengapa? Alladzina taqau, orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa lebih lengkap, lebih sempurna daripada orang yang sekedar beriman. Berapa banyak orang beriman marah jika dikatakan kafir, salat tidak, puasa tidak, haji tidak, umrah tidak, walaupun dah mampu, masih meninggi suara pada mak bapak, masih lagi rasuah, minum arak, punya wanita simpanan, mukmin juga. Tapi itu bukan muttaqun. Ingat, Al-Quran adalah pegangan atau panduan utama orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Maaf, hudal lil muttaqin. Quran yang di dalamnya tidak sedikit pun ada keraguan, pedoman, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita baca Quran tapi tak faham. Macam mana hendak dijadikan Quran sebagai pedoman? Tolong fikir. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa sekalian. Walaupun kita baru juz 2, tak lama lagi habis ya. Kita siap-siap untuk memiliki tafsir Al-Furqan juz 3 pula. Juz 4, 5, 6. Ustaz sudah tulis sampai 17 juzuk. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun tidak dapat mengetahui tafsiran secara keseluruhan. Tak ada masalah. Yang penting perlu ada azam. Ingin belajar. Sehingga kita meninggal dunia tak sempat habis segala yang kita belum tahu akan dimaafkan oleh Allah. Itu bezanya dengan orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang tidak bersungguh-sungguh. Okey. Rezeki duniawi dan ukhrawi tidak mungkin tercapai kecuali dengan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya rezeki duniawi saja boleh didapati oleh semua orang. Rezeki duniawi boleh didapati oleh semua orang. Sama ada dia orang yang beriman atau dia orang kafir. Tetapi rezeki ukhrawi seperti rezeki keberkatan atau keterbukaan hati. Rezeki keterbukaan hati. Bersedia ditegur, bersedia dibimbing. Walaupun berbeza dengan pahaman lamanya yang selama ini ikut tuan guru, ikut nenek moyang, bila ditegur, bersedia untuk memperbetulkan keadaan. Itu maknanya orang tersebut mendapat nikmat ukhrawi. Nikmat suka menuntut ilmu, sayang pada Allah, takut kepada siksaan dan mengharap keredaannya dan lain-lain. Nah ini yang kita sebutkan semalam ketika membahas nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ketika kuliah subuh. Rahmat Allah ada dua jenis. Rahmat ammah dan rahmat khasah. Rahmat am, kasih sayang Allah tak pilih bulu. Dia orang Islam ke orang kafir, dia orang baik ke dia orang jahat, semuanya Allah akan bagi. Lebih-lebih lagi tentang rezeki dunia.
kesihatan, anak cucu, pangkat, semua itu rezeki duniawi. Punya rumah, punya kereta mewah. Siapa berusaha dia akan dapat, walaupun dia orang kafir. Tapi orang kafir diharamkan oleh Allah daripada mendapat nikmat atau rahmat khasah, hidayah, petunjuk, keterbukaan hati, suka menuntut ilmu, suka baca Quran. Itu namanya rahmat khasah. Sehingga mereka akhirnya layak mendapat nikmat kubur, terhindar daripada siksaan kubur, sehingga di akhirat nanti mereka layak masuk syurga, terhindar dari neraka, sehingga mereka lancar meniti siratal mustaqim. Semua itu adalah rahmat khasah yang Allah akan beri pada orang yang beriman saja, kepada orang yang bertakwa sahaja. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang orang yang mau mengikut ajaran Rasulullah. Apa kata Allah? Kana an-nasu ummatan wahidah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan antara mereka tentang perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya kasihi, memahami ayat ini sangat penting. Sangat penting. Apa terjemahannya, Pak Ustaz? Apa maksudnya? Maksud ayat, manusia pada asalnya umat yang satu. Satu akidah, satu tujuan dalam amalan, yaitu untuk memperbaiki dan bukan untuk merosak. Itu untuk kebaikan, bukan untuk merosak. Berbuat baik, bukan untuk berbuat jahat. Berlaku adil, bukan berbuat aniaya atau zalim. Semuanya satu. Termasuk kita. Kemudian mereka berpaling dan mengerjakan sebaliknya. Ada yang buat jahat, ada yang buat aniaya, ada yang tak mau ikut Quran dan Sunnah. Berpecah karena terlalu fanatik dan ta'assub kepada tuan guru. Sehingga tidak wujud lagi kesatuan akidah. Dan pendapat mereka yang membawa mereka kepada kebahagiaan. Lalu mereka berselisih dan bercerai-berai. Itu sebenarnya yang dikehendaki oleh syaitan. Ini poin penting. Maka untuk mengembalikan mereka kepada keadaan yang asal dan bersatu dalam kebenaran, apa yang Allah buat? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya mengutus nabi atau rasul. Manusia pilihan untuk membimbing ke jalan yang benar. Nabi diutus, rasul diutus. Itu sebabnya pengutusan nabi itu suatu nikmat. Para nabi dilengkapi dengan kitab-kitab samawi, yaitu kitab langit, yang keseluruhannya mengandungi kebenaran dan akan memberi keputusan yang seadil-adilnya dan segala yang diperselisih terhadap segala yang diperselisihkan itu. Lihat ayat 59 dari surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Lalu apa kata Allah?
Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila kamu berselisih pendapat tentang satu-satu perkara, kembalikan perkara yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul. Pada Allah maknanya pada Quran. Pada Rasul maknanya kepada hadis. Bukan kepada pemimpin lagi. Itu bimbingan Allah. Jika kalau kita ingin selamat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mungkin ada yang jawab, Pak Ustaz, Rasul kan sekarang sudah tak ada. Macam mana nak rujuk pada Rasul? Juga Quran. Kami tak faham Quran. Hadirin dan hadirat. Jangan sampai sedangkal dan secetek itu cara kita berfikir. Rujuk pada Quran sangat memungkinkan sebab Quran dapat jaminan tak boleh dipalsukan hingga kiamat. Ayat 9 surat Al-Hujr. Beza dengan Taurat dan Injil. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Quran dan kami pula yang akan memeliharanya daripada pemalsuan. Quran. Mengapa tak baca? Mengapa tak faham? Padahal bukan bahasa imbunda, English begitu lancar. Tapi Quran lengkap dengan terjemahannya, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Tak mau baca. Nabi Muhammad walaupun telah wafat, tapi sunnahnya kekal. Walaupun ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang hasan, ada yang sahih. Tapi berapa banyak yang sahih? Mengapa tak mau ikut? Jangan cakap macam itu. Nah, di sini maksudnya. Walaupun kita dulu sama-sama 50, 70, 100 tahun yang lalu, agama kita sama berdasarkan amalan nenek moyang. Rabu terakhir bulan Safar, mandi Safar ramai-ramai. Tak ada yang mengelarang. Puja pantai supaya dapat banyak hasil tangkapan ikan. Puja padi supaya sawah-sawah dapat subur menghasilkan padi yang banyak. Semuanya itu syirik. Semuanya itu amal-amal syirik. Lalu para ulama yang dikatakan sebagai pewaris Nabi lebih kurang 30 tahun belakangan ini, sungguh banyak yang mengajar, mari kita balik pada Quran dan Sunnah. Balik pada Quran dan Sunnah. Kita yang tadinya bersatu, dah menjadi terpecah belah. Ada yang dengan hati terbuka menerima, seperti bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian yang ikut kelas Uday dan ikut kelas ustaz-ustaz sunnah, terbuka, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqamah. Tapi tidak kurang juga banyaknya yang degil. Ndak. Kami tetap akan ikut ajaran nenek moyang. Kami akan tetap ikut ajaran guru kami. Akhirnya kita berpecah belah. Malah orang yang ingin bawa kita pada Quran dan Sunnah justru dituduh sebagai pembawa ajaran sesat dan pemecah belah masyarakat. Itu sebabnya berturut-turut 2 hari. Semalam ustaz dari Indonesia, hari ini ustaz dari Malaysia bercakap betapa bahayanya jika kita tidak kembali pada Quran dan Sunnah. Para ulama yang ingin menegakkan Quran dan Sunnah, itulah dia sebenarnya penerus tugas Rasul. Jangan kata karena Rasul telah meninggal dunia, kita tak dapat
mengikuti jalan yang benar. Jangan kata Quran tak boleh membantu kita. No. Semuanya salah kita. Tidak ada kesungguhan untuk kembali kepada ajaran yang benar. Lalu apa kata Allah? Di antara penyebab mereka berpecah belah. Wa makhtalafa fihi illa allazina utu min ba'di ma ja'atumul bayinat baghyan bainahum fahadallahu allazina amanu limakhtulifu fihi minal haqqi bi'iznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allahu akbar. Dengar baik-baik. Kalau ingin tahu apa sebab perpecahan itu. Perpecahan itu berpunca dari ini. Tidak berselisih tentang kitab itu, melainkan orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Mereka menolak apa yang terdapat dalam kitab-kitab yang mengandungi keterangan yang nyata. Penyebabnya ialah karena dengki antara mereka sendiri. Dengki. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Termasuk bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian serta para pemirsa, dengan senang hati mendengar. Dan ada pula yang tak mau mendengar. Dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Sebagaimana Ustaz diberitahu oleh beberapa jemaah, Ustaz, saya coba share YouTube dari ceramah Ustaz ke dalam grup. Saya dilarang, tak dibenarkan masukkan lagi. Sebab kononnya ajaran yang kita sampaikan itu bercanggah dengan ajaran nenek moyang, bercanggah dengan ajaran biasa. Akhirnya Ustaz, saya tetap share pada kawan-kawan yang bersedia untuk mendengar. Itu satu. Satu lagi jemaah pula, Ustaz, tolong masukkan ini 5 orang dari kawan-kawan saya. Setelah saya share dalam grup, mereka minta supaya Ustaz add di dalam, masukkan di dalam grup. Sebab mereka tidak dengar langsung daripada Ustaz. Alhamdulillah. Ini yang dimaksudkan. Ada orang yang hatinya ditutup oleh Allah daripada mendengar dan menuju ke arah kebenaran. Ada pula yang Allah bukakan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat limpahan rahmat khas sebagaimana yang dijelaskan tadi. Penjelasan ayat, sebenarnya manusia tidak perlu berselisih. Manusia sebenarnya tidak perlu berselisih. Karena kitab samawi yang diberikan penuh dengan keterangan yang nyata, mana yang hak dan mana yang batil. Jelas dalam Quran. Jadi apakah gerangan yang menyebabkan mereka masih lagi menolak kebenaran dan enggan berhukum kepada kitab Allah? Tak percayakah dengan apa yang Allah kata? Zalikal kitabul la raiba fih. Inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Masih tak percayakah? Sebabnya ialah karena sifat dengki mereka dan suka melakukan pelanggaran. Kalau mereka ikut ustaz itu tu, ustaz sunnah, maka rugilah. Kuranglah saya punya follower. Kuranglah saya punya pengikut. Dia dengar cakap orang lain pula. Lihat. Ini pendorongnya dengki. Tidak ikhlas lillah. Padahal dalam Quran kita disuruh berdakwalah ke jalan Allah
bukan berdakwahlah kepada diriku, ikut aku, bukan. Ikutlah Allah. Ikut Allah maknanya ikut Quran dan Sunnah. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, karena dengan kehendak Allah mereka telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Nah, terakhir, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Coba dengar baik-baik ayat yang terakhir. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga? Kamu kira kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Orang-orang dulu yang menegakkan kebenaran sungguh banyak mendapat cobaan daripada Allah. Ada yang mati di tiang gantungan oleh penguasa zalim zaman itu. Ada yang mati dalam penjara. Apakah kamu beriman sebelum kepadamu datang ujian daripada Allah sebagaimana pernah datang pada umat-umat terdahulu? Mereka ditimpa oleh Allah malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya. Hatta Rasul dan orang beriman di antaranya, apa mereka kata? Bilakah akan datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Barangkali kita tidak asing lagi tentang kisah Nabi Yunus lari dari kaumnya karena tak mau mendengar apa yang beliau sampaikan. Akhirnya beliau meninggalkan negerinya, memakai bahtera. Akhirnya bahtera itu dilanda oleh ombak besar. Sehingga di antara pasenjernya mesti dibuang ke laut untuk menyelamatkan orang ramai. Cuma supaya adil, diundi siapa yang patut dibuang. Setiap undian yang patut dibuang itu adalah Yunus. Mereka tahu dia adalah Rasul. Diulang lagi, Yunus lagi, diulang lagi, Yunus lagi. Di situ Yunus akhirnya terfikir, jangan-jangan ini adalah sudah menjadi ketetapan Allah. Sebab aku kecewa dengan sikap umatku, sehingga aku tinggalkan umatku. Aku sepatutnya sabar, terus berdakwah pada mereka, tapi tidak, aku tinggalkan. Akhirnya beliau dibuang, dimakan oleh ikan, ditelan oleh ikan, dibawa ke dasar laut. Semua kita tahu ceritanya. Mengapa mendapat cobaan sedemikian rupa? Yunus. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan Mekah bersama Abu Bakar, walaupun dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka selamat. Mereka diselamatkan oleh Allah. Mengapa? Karena arahan hijrah itu arahan daripada Allah. Bukan Nabi Muhammad suka-suka hati tidak meninggalkan Mekah. No. Di sinilah di antara perjalanan mana orang-orang beriman yang betul-betul murni, mana pula yang tak tahan mendapat cobaan. Sehingga mereka berkata, "Ya Allah, kami di pihak yang benar, mengapa engkau coba seperti ini? Bila lagi kau akan tolong kami?"
Padahal semuanya itu ada hikmah. Okey, kita baca sedikit tafsirannya. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahawa untuk mencapai keredaan Allah dan memperoleh syurganya, jangan disangka suatu yang mudah. Tetapi mestilah melalui perjuangan yang gigih dan penuh rintangan dan cobaan sebagaimana halnya orang-orang zaman dahulu. Coba tengok Nabi Nuh berdakwah sampai 950 tahun. Pengikutnya hanya 83 orang. Bagaimana dakwah Nabi Lut? Bagaimana dakwah Nabi Musa? Orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Rasul binasa dan musnah di dunia lagi sebelum menunggu neraka di akhirat. Fikir ini semua. Mereka ditimpa oleh malapetaka dari kesengsaraan, nabinya dibunuh. Ada nabi sampai dibunuh. Seperti Nabi Zakaria dan anaknya Yahya. Pengikutnya disiksa sampai ada mereka yang digergaji kepalanya. Ditanam sekujur tubuhnya, tinggal hanya kepala. Sudahlah tinggal kepala, digergaji kepala ni terbelah dua. Karena taat Allah dan Rasul. Sampai begitu. Kita dah sampai ke peringkat itu? Tak lagi. Mengapa mengeluh? Orang pulau kan sedikit saja dah give up. Orang tuduh ini dan itu saja merajuk dan serik. Allahu Akbar. Ceteknya, tipisnya, dangkalnya iman kita. Orang dulu sampai digergaji. Ada yang kedua kakinya diangkat. Lalu parang panjang belah tengah-tengah. Terpisah antara dua kaki. Sebahagian badan sana, sebahagian semata-mata. Ingat cerita Masyitah dan keluarganya. Yang dimasukkan di dalam kuali yang berisi minyak yang menggelegak. Masyitah. Allahu Akbar. Tukang sikat. Anak Fir'aun. Sudah sampai ke peringkat itu ke ujian yang hanya orang perli sedikit saja, tuduh saja, dah menyerah. Allahu Akbar. Tolong pertingkatkan sedikit iman kita. Nabi memberi beberapa cara untuk menguatkan iman. Pertama, kata Nabi, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan la ilaha illallah. Renew imanmu dengan la ilaha illallah. Baca hakikat dua kalimah syahadat. Ada berapa rukun la ilaha illallah? Ada berapa syarat la ilaha illallah? Cara kedua untuk memantapkan iman. Sebagaimana kata Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Ustaz sebut perkataan beliau ini pada buku 1. Awal buku 1 Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa kata Abdullah bin Umar? Ta'allamnal iman. Summa ta'allamnal Quran. Fazdadna imana. Mula-mula kami belajar dari Nabi tentang iman. Percaya Allah, percaya Rasul, percaya malaikat, percaya hari akhirat, percaya kitab, percaya takdir. Pakai percaya saja. Kemudian kami teruskan dengan mempelajari Al-Quran. Dan setelah kami mempelajari Al-Quran, bertambah-tambah mantap iman kami. Sebab semua yang ada dalam Al-Quran adalah benar belaka. Ini gunanya kita belajar akidah, la ilaha illallah, tauhid. Ini gunanya kita belajar Al-Quran, tafsir. Ini gunanya kita belajar Al-Asma'ul Husna. Ini
gunanya kita belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya menghala ke arah memantapkan iman, mempertebal iman. Oleh itu, cobaan dan penderitaan yang dialaminya, dirasakannya lama. Ustaz ulang, mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. Nabinya dibunuh, pengikut-pengikutnya disiksa, sampai ada di antara mereka yang digergaji kepala mereka dan dibakar hidup-hidup sehingga mereka mengalami kegoncangan batin. Orang dulu. Oleh karena cobaan dan penderitaan yang dialaminya dirasakan lama, walaupun mereka yakin bahwa pertolongan Allah akan datang, lalu Rasul mereka dan pengikut-pengikutnya merasa gelisah, lalu berkata, bilakah datang pertolongan Allah? Pertanyaan ini dijawab oleh Allah. Jawab oleh Allah. Ingat, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Hadirin dan hadirat, betul tak kematian boleh datang bila-bila masa? Bila mati saja, kita akan memperolehi apa yang Allah janjikan. Sama ada mendapat nikmat di dalam kubur, yang namanya nikmat kubur, atau setelah hari kiamat. Timbang menimbang amalan kita, amal yang baik lebih berat, akhirnya lancar meniti siratal mustaqim, akhirnya masuk syurga Allah. Tapi semua itu kita akan lalui dengan bermacam-macam cabaran dan cobaan. Pada suatu hari nanti mereka pasti akan menang dan dapat mengalahkan musuh, dapat melenyapkan penganiayaan orang-orang yang zalim, dan akan menjadikan akidah yang diperjuangkan itu dijunjung tinggi, serta penganiayaan kaum kafir akan lenyap. Itu sebabnya kita selalu katakanlah dengan bermacam-macam tuduhan, sesatlah, pemecah belah umatlah. Padahal tujuan ustaz-ustaz sunnah kita ingin menyelamatkan akidah, ingin menyelamatkan cara ibadat kita. Justru sebaliknya. Sementara orang-orang yang mengajar anak-anak muridnya supaya ta'assub dan fanatik, menyergah dan membantah. Siapa yang berani bertanya apa dalilnya dari Quran dan Sunnah? Jangan tanya. Itu bukan orang yang patut kita ikuti ajarannya. Nah. Hadirin dan hadirat, itu sebabnya ada kata-kata yang cantik yang Ustaz post dalam Facebook dan juga grup. Orang awam disuruh belajar memahami agama, bukan belajar supaya jadi penta'assub tuan guru. No. Tuan guru tidak maksum. Yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini ada jugalah manfaatnya. Berikut ini Ustaz akan jawab 2 pertanyaan. Yang pertama sekali, Ustaz, pada tahun 219 yang lalu, saya melakukan ibadat umrah 2 tahun yang lalu. Ketika saya sedang tawaf sunat, setelah subuh, tiba-tiba ada pengumuman dari Masjidil Haram dalam bahasa Arab. Maka semua berhenti tawaf karena ada pengumuman, cuma dalam bahasa Arab. Saya terpinga-pingalah karena tak tahu bahasa Arab. Kemudian saya terdengar imam mengangkat takbir, Allahu Akbar.
Semua terdiam lalu salat. Karena imam sudah memulai takbir sesuai dengan apa yang diumumkan tadi. Semua ikut dan terus melakukan salat. Saya ketika itu berada betul-betul di hadapan Kaabah sebab sedang tawaf. Saya tidak tahu salat sunat secara apakah ini, namun saya ikut bermakmum. Sedangkan saya tak tahu imam itu salat apa. Setelah selesai, baru saya tahu itu adalah salat sunat gerhana matahari. Gerhana matahari. Pertanyaan saya, apakah salat saya diterima karena saya hanya berniat salat mengikut imam sahaja? Jawabannya singkat saja. Tentang niat salat ini, apalagi salat itu salat sunat. Kita tidak tahu niatnya imam. Macam keadaan yang bertanya tadi. Imam ni salat apa? Semua orang takbiratul ihram. Lalu dia pun angkat tangan berniat sebagaimana yang imam niatkan. Kata ulama fiqh, dalam keadaan makmum yang tidak tahu imam sedang salat apa niatnya, dia dibolehkan berniat. Sengaja aku salat sunat sebagaimana yang diniatkan oleh imam. Karena Allah Ta'ala. Boleh hukumnya. Apalagi dalam Masjidil Haram. Manusia puluhan ribu, macam mana tak tanya. Oleh sebab itu, tidak ada masalah. Ustaz cenderung pada pendapat ini, dalam kondisi seperti ini, sah salatnya. Dan dapat ganjaran salat gerhana matahari. Kalau kita berniat itu kepada Allah, sebagaimana yang diniatkan oleh imam. Itu untuk soalan yang pertama. Untuk soalan yang kedua, Pak Ustaz, maaf jika mengganggu, pertanyaan saya ini agak kebodohan. Bolehkah kami dalam grup WhatsApp secara individu bertahlil, bertahmid dan lain-lain, kemudian dikumpulkan jumlah bacaan itu beramai-ramai setiap hari dan disedekahkan kepada sahabat yang baru meninggal? Adakah ini ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini akan dilakukan sehingga jumlah yang ditetapkan cukup 1,000 atau 70,000 atau 100,000. Bolehkah majlis bacaan Yasin tahlil secara maya beramai-ramai melalui Zoom untuk dihadiahkan kepada arwah? Hadirin dan hadirat, pertanyaan-pertanyaan semacam ini selalu betul datang. Seolah-olah jamaah masih banyak lagi yang belum faham. Ibadat mesti ikut Nabi. Tak boleh reka-reka sendiri. Yang jelas apa yang disebut itu tidak pernah datang dari Nabi. Baca ribu-ribu sama-sama, hadiahkan pada orang mati. Tidak ada secara zahir datang dari Nabi, juga daripada sahabat. Bukan amalan salafus saleh, orang-orang yang hidup 3 kurun pertama. Ustaz tidak bercakap tentang Zoom, bukan. Kita mengikuti kuliah ikut
melalui alam maya, Zoom, Webex, Google Meet, semuanya boleh. Sebab ini semuanya adalah technical. Masalah duniawi boleh berkembang. Tapi ibadat tidak. Ustaz sudah sebut di dalam buku Ustaz Hakikat 2 Kalimah Syahadat. Amalan yang patut kita ikuti adalah amalan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz masih ingat lagi. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang sangat istimewa. Selain Abdullah ibnu Abbas, pakar Al-Quran. Pada suatu hari setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak begitu lama, beliau masuk satu masjid. Beliau dapati ada satu kelompok yang diwakili atau yang dipimpin oleh seorang leader, pemimpinnya. Kabbiru mi'ah. Bertakbirlah kamu sekalian 100 kali. Di depan jamaahnya masing-masing ada satu tumpukan kerikil atau batu. Batu kecil-kecil. Kabbiru mi'ah. Dia memberi komando kepada jemaahnya yang sekian ramai. Bertakbirlah 100 kali. Lalu mereka gunakan batu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam hari ini orang gunakan tasbih. Kemudian lidernya bercakap lagi setelah 100, Hallilu mi'ah marrah. Bertahlillah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu batu sampai 100. Sabbihu mi'ah marrah. Bertasbihlah 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu melihat keadaan itu, Abdullah bin Mas'ud dengan suara lantang berkata, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam belum lama lagi meninggal kita. Pakaiannya belum lusuh lagi ditinggalkan. Pinggan mangkuknya belum pecah lagi. Menunjukkan betapa dekatnya zaman itu dengan perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Mengapa kamu lakukan ini semua? Yang Nabi tak suruh buat macam ini? Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang hidup pada kurun yang disanjung oleh Nabi sebagai kurun-kurun yang terbaik agamanya, memandang perbuatan itu dilarang. Nah sekarang kita pula ajak bertahlillah 1000 kali. Bertahlil, bertakbirlah 1000 kali. Sampai 70,000, sampai 100,000. Hadiah pula untuk orang mati. Ustaz ingin berterus terang bahawa amalan itu tidak ikut sunnah Nabi. Kalau segera galakan, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Niscaya kamu akan dapat ganjaran pahala. Bimbing dalam Zoom, doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, doa. Itu tak ada masalah. Tidak baca sekian ratus orang sehingga terhimpun ribuan tahlil, ribuan takbir, ribuan tasbih. Cara macam itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana teguran Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah Yasin menyampaikan saja.
dan tulis lagi dalam buku ini. Sila baca. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi esok insya-Allah dengan 30 kunci kebahagiaan. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab ialah yang akan mengatur segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, sebab padanya kami menjalani kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya kami semua akan menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal saleh kami, dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rahmat khasa dengan membuka hati kami untuk senantiasa bersedia mengikuti ajaran Quran dan sunnah Nabi-Mu, supaya dengan demikian kami terselamat daripada kesesatan dan kami layak mendapat nikmat kubur dan syurga serta redha-Mu di akhirat nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.